Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, subuh ini kita kaji lagi masuk kajian Ramadan nomor 16. Janganlah berbohong saat puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan dusta, bohong, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Zur yang dimaksudkan di sini adalah dusta. Dan kita tahu dusta itu dianggap jelek setiap waktu. Namun semakin jelek lagi kalau dilakukan di bulan Ramadan karena mulianya bulan ini. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan yang dimaksud dalam hadis di atas itu larangan haram, tapi tidak membatalkan puasa. Artinya kalau orang berbohong saat puasa, puasanya tidak batal. Karena pembatal puasa itu hanya pembatal yang khusus, ada makan, minum, jima atau hubungan intim. Ibnu Arabi mengatakan, muqtada hadzal hadis anna man fa'ala ma dzukira la yusabu ala siyamihi. Wa ma'nahu anna thawaba siyami la yakumu fil muwazanati bi ismi zur wa ma dzukira ma'ahu. Konsekuensi dari hadis tersebut, siapa saja yang melakukan dusta yang telah disebutkan, balasan puasanya tidak diberikan. Berarti kalau bohong tidak dapat pahala. Pahala puasanya tidak ditimbang dalam timbangan karena telah bercampur antara dusta dan yang disebutkan bersamanya. Kemudian Al-Baydawi berkata, laisal maksud min syar'iyyati shaum nasul ju' wal atashi bal yatba'uhu min kasri syahawati wa tatwi'in nafsil ammarati lin nafsil mutmainnah. Fa idza lam yasul dzalik la yanzurullah ilaihi nadharal maqbul. Bukanlah maksud syariat puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Puasa itu haruslah bisa mengendalikan syahwat dan memanage atau mengatur jiwa agar memiliki hati yang tenang. Jika tidak bisa melakukan seperti itu, maka Allah tidaklah menerima puasa tersebut. Jadi intinya kalau bohong puasanya sah, tapi pahala puasanya itu jadi berkurang atau bahkan tidak ada. Apa dampak jelek dari berbohong? Satu, dampak jeleknya adalah mengantarkan pada sifat jelek yang lain. Karena Nabi SAW itu katakan, hati-hatilah kalian dari dusta, bohong, karena sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Dan kejahatan itu akan mengantarkan pada neraka. Jika seorang sukanya dusta dan berupaya untuk berdusta, maka kata Nabi, wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahil kadzdzaba. Kalau dia itu sering berdusta, maka dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, di sini tadi disebut bohong mengantarkan pada kejahatan yang lain. Yang kedua, berbohong selalu menggelisahkan jiwa, berbeda dengan sifat jujur yang selalu menenangkan jiwa. Nabi katakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun." Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya jujur itu lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta itu akan menggelisahkan jiwa. Yang ketiga, berbohong merupakan tanda kemunafikan. Kata Nabi SAW, ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khan. Ada 3 tanda munafik, jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanat ia khianat. Asy-Sya'bi berkata, man kadzdzaba fa huwa munafik. Siapa yang bohong maka dia itu munafik. Al-Hasan Al-Basri katakan, al-kadzibu jima'un nifaq.
Dusta dapat mengumpulkan sifat kemunafikan. Contoh yang para ulama sebutkan ya tentang praktek agar tidak berbohong, maka diajarkan pada anak juga. Ada di sini perkataan dari Az-Zuhri, dari Abu Hurairah, walaupun sanadnya munqati, terputus. Ia berkata, siapa yang mengatakan pada seorang bocah, mari sini, saya akan kasih kamu kurma. Kemudian ternyata tidak kasih kurma tadi. Ya, mungkin dia ingin agar bocah ini berhenti nangis, seterusnya. Ternyata bohong. Maka ia telah berdusta. Nah, ini tidak sedikit dari orang tua yang biasa bohongin anaknya kalau lagi nangis seperti itu. Mau dibelikan jajan, mau dibelikan mainan, ternyata guru ngapusi. Yang ngajari bohong siapa? Bapak Mboe. Syekh Mustafa Al-Adawi katakan, jika orang tua sudah mengingkari janji, nah ini orang tua ia katakan pada anaknya, maka hilanglah kepercayaan anak itu pada orang tua. Rasa percaya anak pada orang tua itu jadi hilang. Besok kalau bapak kayak gini lagi ini orang tak percaya loh, tenang ini. Paling guru ngapusi. Nah, bagaimana lagi jika orang tua sampai mengajarkan secara langsung untuk mengingkari janji? Tentu nantinya anak tidak lagi percaya pada orang tuanya sendiri. Begitu juga didikan yang keliru ini adalah jika ada seorang yang datang mencari orang tua, lalu ia katakan pada anaknya, ini kata Syekh Mustafa ini ya, beritahu tamu tadi bapak tidak ada di rumah. Padahal apa? Ngapusi. Atau telepon ya, ngangkat telepon bilang bapakmu lungo, orang Tegal, Mas. Ternyata ada di rumah lagi turu loh ini. Ini termasuk dosa kata Syekh Mustafa dan telah mendidik anak untuk berbohong tanpa orang tua sadari. Besok-besok gantian anak yang ngapusi wong tua. Anak pergi dolan, dia bilang, wah aku arek les. Wah ternyata jalan di terowongan sana itu balap-balapan ternyata. Yang ngajari bohong siapa tadi? Ya orang tuanya. Awalnya kan anak bikin seperti ini karena orang tua sebelumnya sudah bohongin dulu, anak nggak percaya lagi, gantian anak ngapusi juga. Dan yang berikutnya lagi, berbohong saat bercanda juga nggak boleh. Mau guyon nggak boleh. Wailul lilladzi yuhaditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailun lahu. Celakalah bagi yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat orang lain tertawa. Celaka dia. Ini berarti untuk siapa ini? Apa? Pelawak. Ya, ini untuk pelawak-pelawak ini loh. Yang biasanya guyon, ternyata cuma ngapusi saja. Kadang bukan ngapusi, kerjain orang. Istilah sekarang itu ngeprank. Ngeprank dia sampai orang tua sendiri bisa diprank itu, dikerjain. Nah, faktor yang mendorong seorang itu biasa berbohong itu karena satu, jauh dari agama. Yang kedua, tidak takut siksaan di akhirat. Yang ketiga, ingin cepat peroleh dunia. Terus sudah jadi kebiasaan. Atau hasil didikan yang jelek dari orang tua atau gurunya. Maka bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk menghindari bohong, berusaha untuk jadi orang yang jujur. Karena kita sendiri jalani puasa itu kita jalani kejujuran loh. Karena seandainya kita mau pagi-pagi masuk pawon, masuk dapur, makan pun itu nggak ada yang tahu. Namun kita jaga itu ya, pokoknya ini Allah lihat saya, itu jaga kejujuran namanya. Seandainya mau buat curang kayak gitu bisa. Jadi kan pergi ke alas saja mbah. Ya pas Tegal, ya makan apa saja di situ ya monggo gitu. Gak ada yang ketahuan kan, gak ada yang lihat toh. Cuma seekor sapi yang lihat jenengan coba lihat. Gak ada yang lihat jenengan itu mau ngopo kono alas tapi Pak jenengan. Siapa yang mau negur coba? Namun kita lakukan, wah saya tahu yang lihat saya itu Allah, saya harus jujur pada Allah.
Itu kita diajarkan kejujuran. Jadi jujur itu nggak mesti dilihat orang. Jujur itu nggak mesti dilihat orang. Saat kita puasa itu kita jujur, nggak perlu orang lain tahu. Cukup antara diri kita dengan Allah. Sudah, saya tahan diri dari makan, minum, hubungan intim. Saya nggak mau curang nih di bulan Ramadan. Nah itu sudah jujur. Maka praktekkan juga untuk hal-hal yang lain. Gitu Ji? Baik, itu yang kita kaji untuk subuh ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, mengantarkan kita pada kejujuran, dijauhi dari sifat bohong dusta, dan mudah-mudahan mengantarkan kita ke surga. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.